modal berapa bang buat trading ya? Kalau buat gua, guys, bersama gue William Sudana. Dan gue nemu beberapa komen di beberapa video sebelumnya, dan menurut gue kayak ini seru untuk dibaca dan kita bahas, oke? Pertama, lu semua pada ngapain main gold yang ada di makan bandar karena susah dibaca arahnya? Kalau mau adu nyali, mending main Nasdaq, bisa dibaca arah geraknya. Dari kata data supply and demand, lebih dahsyat geraknya karena gold gak ada apa-apanya bro. Udah tinggalin aja main gold, yang ada lu semua gampang dimakan bandar brother. Gua pengalaman rungkat di gold MC 1,2 M. Kalau buat gua ini komentar yang cukup contrary ya. Dia pertama bilang bahwa kenapa lu main gold? Karena dimakan bandar. Dia rugi 1,2 M. Kedua, Nasdaq katanya lebih barbar pergerakannya dibandingkan gold kayak gitu. Apakah ini jadi solusi? Kalau menurut gue pandangan pribadi ya, enggak. Karena apa? Kemarin aja di gold yang pergerakannya tidak dahsyat itu rugi. Apalagi ini ketika lu berhadapan dengan Nasdaq yang pergerakan lebih volatile, dan di beberapa broker kontrak size-nya berbeda. Ada Nasdaq yang kontrak size-nya itu gini, simple. Kalau gold 0,01 dia geraknya 10 pip itu adalah 0,1 dolar. Tapi kalau misalnya di beberapa pair beberapa broker, contoh seperti apa ya, menurutku di broker lokal Nasdaq itu kali 2 pergerakannya, ya kan? Di Valbury gue pernah lihat kali 2, kemudian di MIFX kali 2, di MRG kali 2 kayak gitu. Kemudian hampir semua broker dia tuh pergerakan Nasdaq kali 2. Jadi dengan lot size yang sama, even the smallest 0,01 lot ya, itu resikonya bertambah kali 2 dengan volatilitas yang juga lebih tinggi daripada gold. Dan kalau gue perhatikan, karena gue juga pernah trading Nasdaq dan sesekali doang gitu, dia suka makan, mekanisme pergerakannya beda sama gold gitu. Kalau gold memang suka makanin liquidity juga, tapi kalau Nasdaq itu lebih suka lagi, lebih dahsyat lagi makan liquidity-nya. Bahkan sebelum dia gerak dia bisa banting ke bawah baru dia jalan. Kalau nggak dia sikat atas baru dia banting bawah gitu. Jadi untuk orang yang modalnya kecil, ini nggak bisa jadi patokan. Karena yang kalian cari itu adalah, kalau ngerasa bahwa gold itu adalah macan gitu ya, ini bukan macan lagi, ini citah. Bukan citah, ada dia binatang apa sih yang lebih hena yang lebih mengerikan lagi. Jadi kadang-kadang mau ngasih insights yang kelihatannya benar, tapi kalau menurut gue nggak lebih baik gitu. Ini ada lagi komen, kalau saya pelajar habis 8,6 juta dalam 2 tahun belajar. Sekarang semua menyesal sampai di titik rendah, bahkan sekarang pakai akun sen, lagi fokus ke jurnal sama portfolio, nggak profit dulu. Ini menurut gua langkah yang baik. Karena apa? Satu, dia sadar bahwa dia kehilangan uang dari tindakannya, dan dia paham bahwa semuanya butuh proses. Jadi dia memutuskan untuk pakai akun sen ya. Pakai akun sen untuk membangun habit tradingnya. Fokusnya untuk journaling, knowing what to do, mencatat setiap activity yang dia lakukan. Fokusnya bukan profit, karena yes, kalau buat yang trading pakai akun sen pasti nggak akan berasa profitnya gitu. Ya, kalian ngelihat dapat berapa ya, 1000 sen ya, 1000 sen itu praktiknya cuma 10 dolar. Tapi dengan modal, misalnya kayak ada yang bilang kan, modal berapa bang buat trading ya? Kalau buat gua simple, berapa banyak uang yang lu rela untuk hilang
ketika trading plan lu tidak berjalan sebagaimana yang lu rencanakan. Karena pada akhirnya kita tidak bisa mengontrol apa yang market kehendaki. Banyak orang yang mikir gini kan, mencari semua video-video analisa, either mereka mencari insight, opini, atau mereka mencari pembenaran atas apa yang mereka pikirkan, gitu. Atau kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, mereka dengan mudahnya komen, omong-omong aja, tukang cuap-cuap, tukang jual ludah, kayak gitu. Padahal namanya analisa itu adalah skenario. Skenario yang menurut kita sebagai orang yang melihat market, kira-kira market akan bergerak kemana. Jadi kita mempersiapkan plan kita. Kalau market ke sini, kita akan tunggu di sini. Kalau market ke sini, maka ini akan kita lakukan. Kalau dia tidak ke sini, maka ini akan kita lakukan, kayak gitu. Kalau analisanya tepat, kebetulan market berjalan ke arah yang sama seperti yang kita lihat. Tapi kalau market tidak sejalan dengan analisa kita, ya udah gitu. Bukan berarti kita sebagai analis cupu. Apakah ada analis yang 100% benar? Gak ada. Kalau benar itu pastinya kebetulan aja lu lagi hoki aja gitu. Gak berarti lu paling benar gitu. Gak berarti lu adalah yang punya market. Gak bisa gitu. Gak berarti market berjalan sejalan dengan analisa kita, artinya kita jago sebagai analis. Enggak. Artinya apa? Kita pas lagi di blessings, sejalan dengan apa yang kita pikirkan, sehingga trading plan kita bisa tereksekusi dengan rencana yang udah kita buat. Kalau tidak, ya udah. Dan kalau tidak pun kita punya mitigasi resikonya, di mana kita harus mengurangi atau membatasi resiko kita. Menurut gua itu mindset yang harus kita pahami dulu gitu. Trading itu profit and loss. Pilihannya dua. Mau profit atau harus siap terima loss. Kalau enggak siap terima loss, ya disimpan aja duitnya, gak usah ngimpi-ngimpi mau trading. Karena dari pengalaman tadi ya, yang tadi siapa namanya, pelajar kan, 8,6 juta dalam 2 tahun. Untuk beberapa orang itu mungkin sangatlah kecil uangnya. 8,6 juta dalam 2 tahun. Berarti kalau kita anggap 1 bulan konsisten dia lossnya 8,6 dibagi 12 gitu ya, sekitar 400 ribu. Nggak nyampe 500 ribu per bulan. Kalau dikonversi ke US dollar, sekitar nggak nyampe 40 dolar. Untuk beberapa orang 40 dolar itu ya satu trade dia plus 40 dolar udah biasa, merem nggak berasa. Tapi untuk orang lain 8,6 juta itu adalah angka yang sangat besar, dan dia langsung ke hit. Wah, ini gue mengalami kerugian yang sangat besar, karena mereka merasa bahwa itu angka yang besar. Tapi ada orang yang gue habis sampai berapa ya, kalau di video sebelumnya ada yang 16M, ada yang sampai 8M, mungkin ada yang ratusan juta, 300 juta, 350 juta. Ada yang merasa itu besar, ada yang merasa tidak besar. Maka konsekuensinya apa? Balik lagi, jumlah modal yang kita masukin ke trading itu sangat subjektif terhadap kondisi kita masing-masing. Ada yang, gue punya teman yang dia itu setiap kali trading cuman modal 200 dolar. 200 dolar mulai trading, gedein, kemudian dapat profit, WD, riset lagi 200 dolar. Trading, WD lagi 200 dolar, mulai lagi dari awal. Sehingga dia selalu bermain dengan lot-lot yang kecil, tapi mungkin TP-nya lebih panjang, kayak gitu. Dia bisa kok dengan lot 0,01 tapi bisa dapat TP 100 pip, 150 pip, 80 pip, kayak gitu. Sifatnya kayak gitu. Ada lagi teman gue yang dia modalnya cuman anggaplah 20 dolar tapi setiap kali trading dia dapat setup yang bagus, momentum,
dihajar full margin. Kalau misalnya berhasil jadi naga, kalau misalnya tidak berhasil, gagal, ya hilang. Jadi resikonya dia apa? Ya semua modal itu, $10 itu yang dimasukin sama dia, itu bisa. Jadi balik lagi gitu ya, gue tidak pernah menyalahkan konteks full margin atau konteks tidak pakai SL gitu kan, selama kita tahu sebenarnya apa yang kita resikokan. Yang masalahnya orang tidak tahu adalah mereka tidak paham resiko, terlalu tergiur dengan iming-iming profit yang selalu digaung-gaungkan oleh orang-orang yang berjualan. Even bahkan kalau misalnya gue cerita ke teman, misalnya ya ini ada teman gue yang copy trading gitu ya, copy trader gitu, yang kita jual tuh bukan iming-imingnya, kita analisisnya. Kita ini drawdownnya kira-kira segini, batas resikonya segini, dan style trade-nya dia gimana, sehingga kalau misalnya loss potensinya kira-kira segini. Tapi menjual angan-angan profit, yakin fix profit segini dalam sebulan, menurut gue itu terlalu mustahil. Terutama dalam market yang kalau belakangan ini kita ngeliat market sangat choppy ya, menuju NFP pertama 2025. Ini market choppy. Dan kalau buat kalian yang udah nonton juga video gue yang ini ya, gue ngebahas tentang roadmap plan 2025, kira-kira market goldnya akan kira-kira kemana. Kita lihat berdasarkan historical juga gitu, dengan kita ngelihat range-nya tahun 2024 itu ada sekitar 8.000 pips. Kemudian 2025 ini akan sejauh mana, kita bikin skenario. Kalau misalnya dia bottomnya di sini, kira-kira dia bisa ke sini. Kalau misalnya dia bottomnya di sini, dia kira-kira bisa segini. Kalau range-nya kita skenariokan, range 75% dia akan kemana, range 50% segimana, kayak gitu. Balik lagi, kita bukan yang punya market. Kita hanya bisa mempersiapkan beberapa skenario. Sama seperti yang terjadi di La Casa de Papel, Money Heist. Ketika profesor bisa punya berbagai macam skenario ya. Skenario itu dibuat sedemikian rupa supaya ketika jalanin dulu plan 1 sampai jalan plan 1 sampai semuanya oke atau enggak, lancar atau enggak, tiba-tiba di tengah jalan menemukan adanya ketidakokean. Kita mesti switch, saatnya switch kita ke plan Roma misalnya gitu. Itu kan semua adalah skenario. Sama, kita menganalisa pun sama gitu. Kita mempersiapkan rencana terhadap apa yang mau kita lakukan kayak gitu. Nah kemudian ada lagi nih, aja bos Are, gue kenal stop loss dari Patito. Sejak saat itu nggak takut MC, untung VT-nya lewat di FYP gue gitu. Nah ini kan jadi satu refleksi ya, kita sebagai orang yang masuk ke dalam industri trading dan orang yang problem mengkonsumsi. Kalau kalian nonton video ini, kalian juga banget mengkonsumsi konten gue. Banyak orang yang mengedepankan janji profit, iming-iming profit, sehingga orang itu tergiur. Yang dijual itu adalah greed-nya. Sama kayak buat apa orang pamer-pamer profit hasil trading mereka. Rata-rata jarang orang yang pamer loss ya. Yang dipamerin adalah profitnya. Ngerasa kayak yes, gue berhasil nih, keren nih. Mau join segera VIP group saya. You name it ya, you name it. Semua pasti mekanismenya seperti itu. Karena yang dijual apa? Psikologinya, greednya, ketamakan kalian untuk bisa seperti mereka. Tapi apakah mereka nge-share saat mereka loss? Belum. Kalau loss bisa disimpan. Kalau soal bikin konten, iya, bikin konten tuh pas lagi profit dia direkam. Kalau nggak profit, ya nggak direkam, nggak jadi upload, ya nggak? Bikin konten full margin, misalnya kan ya, yang biasa kalau di TikTok gue sering lihat tuh. Sekarang udah nggak lihat, udah nggak muncul di tempat gue, karena gue membuat konten-konten kayak gitu, gue tipikalnya not interested supaya nggak muncul di tempat gue. $7 jadi $1.000 ya kan, di full margin, kayak gampang banget, tek tok, tiba-tiba udah dari $7 jadi $1.000 dalam waktu satu kali beberapa trade gitu kan. Banyak sih orang yang berhasil
apalagi kalian yang belum paham gitu, kesannya enak kan, tinggal entry sana entry sini, buy, open sell lagi, open buy lagi, open sell lagi. Dari begitu banyaknya trial dia, mungkin $7 dibuang-buangnya $7 gitu ya, dapat jackpot $1.000. Tapi problem mungkin itu udah kali ke 20, kali ke 30, 7 kali 30, 210, dapat 1.000 ya lumayan lah gitu kan. Why not gitu. Tapi dalam prosesnya ada nggak, betah nggak, dan paham nggak gitu. Jadi jangan sampai masyarakat teriming-iming bahwa itu mudah gitu. Kalau misalnya trading mudah, gue tanya ke kalian, kenapa masih banyak yang MC? Kenapa masih banyak yang rugi? Kalau dibilang trading itu simple, trading itu gampang, kenapa masih banyak orang yang struggle? Karena nyatanya tidak gampang. Itu semua adalah marketing gimmick yang membuat seolah-olah apa-apa itu mudah gitu. Karena mindset orang, oh trading itu susah, kompleks gitu kan. Makanya dibuat marketing communication, trading itu simple, trading itu mudah, cuma sesimpel begini, cuma semudah itu, apa semua dengan macam-macam campaign gimmick-gimmick gitulah ya. Karena gue adalah seorang marketer, pekerjaan gue tuh membuat campaign communication. Jadi gue mengcounter narasi seperti itu. Gue ngasih tahu kalian gitu bahwa hal-hal kayak gitu adalah narasi yang buat gue itu salah. Tapi untuk menarik dan mengakuisisi, ya itu harus dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan, ya orang nggak akan berani gitu. Jadi kan plus minus ya, ada kepentingan yang berbeda nih yang dilakukan. Pada akhirnya apa? Ya orang mau coba dulu, kemudian dibantu sama edukasi. Nah, ketika orang udah coba, oh iya cuman gitu ya, kemudian diedukasi prosesnya seperti apa, ada tahapan-tahapan fase. Tapi balik lagi, yang mau kita poin angkat di sini adalah trading itu adalah soal profit and loss. Kalau kita nggak siap dengan lossnya dan kita hanya fokusnya ke profit aja, maka kita akan terjebak dalam biasnya kita. Kita akan selalu halu, dan tendensi untuk kita revenge karena kita merasa bahwa gua hilang duit itu tuh nggak aci men, nggak fair, nggak seharusnya gua kehilangan duit. Jadi ketika gua kehilangan duit, gua harus balik lagi, balas dendam cepet-cepetnya. Misalnya awalnya trading disiplin, misalnya kayak oke, gue akan bikin resikonya 2%. Sekali trade pertama loss, trade kedua loss, udah hilang 4%, ya kan? Wah, nextnya gawat nih, masa udah bilang 4% sih? Bisa lah, next trade gue kali 2-in atau gue kaliin 3 dengan target 1,5% aja nih risknya, ya 1,5%, supaya profitnya 1,5%. Yang ada 3 kali 1,5. Bukannya untung pas 0,5%, kan harapannya BP nambah ekstra plus profit 0,5% lah. Malah down lagi, turun lagi. Jadi 3 kali 4,5, 4,5 minus 4,5%, tambah 4 sebelumnya minus 8,5%. Makin frustasi. Anjrit, makin gede loss gue. Bisa. Gue harus balikin saat ini juga. Tambah lagi lotnya, gedein lagi, sok scalping lagi. Bukannya untung, malah buntung, akhirnya MC. Karena apa? Tendensi untuk balas dendam. Jadi selain kita melegowo bahwa kalau kita loss ya itu adalah bagian dari proses journey kita, dan bahwa market tidak berjalan dengan analisa kita, mendingan tutup, istirahat, nonton Netflix. Kalau enggak, main Nanoblox. Tahu Nanoblox? Yang kecil-kecil itu. Menurut gue itu lebih sehat. Karena apa? Ya kita mesti refresh lagi pikiran kita, kita mesti refresh lagi psikologi kita. And it's okay to receive losses, karena itu bagian dari dagang itu nggak bisa untung terus. Jadi menurut gue sih kurang-kurangin tonton orang yang sering pamer profit, konten pamer profit. Karena apa? Itu ngerusak psikologi lo sebagai trader. Grup gue tuh gue tutup ya, grup gue tutup. Jadi tujuan awal gue bikin grup Telegram arah market
dari broadcast, kemudian ada grup discussion ya, itu untuk berdiskusi. Salah satu budaya culture yang gue tetapkan dan gue terapkan dibanding dengan grup-grup lainnya adalah satu, tidak boleh sharing profit. Sharing pamer profit kalian tuh, hasil trade kalian tidak boleh. Kedua, tidak boleh pamer posisi gitu. Karena buat gue memamerkan hal-hal yang udah berjalan dan udah terjadi itu mengganggu psikologi orang. Kita contoh, gue lagi posisi misalnya buy gitu kan, kemudian ada orang yang lagi dia nge-sell, dia share trading plan-nya dia gitu kan ya, udah jalan running harganya nih, gue lagi profit, dia lagi gue lagi floating loss, dia lagi floating profit. Target TP di sini, kita bilang, waduh, itu area SL gua, waduh, itu semua analisa yang udah kita susun, skenario-nya pasti otomatis buyar coy. Itu akan langsung mengganggu, anjrit, dia kok sell, gua kok buy, jangan-jangan gua salah, aduh kayaknya mau sell, udah deh, mendingan gua tutup aja posisi buy-nya, gua tukar dengan sell. Saat juga floating profitnya floating loss-nya ditutup, jadi kita rugi, langsung ganti sell di situ dengan TP disesuai dengan apa yang orang itu share. Tahu-taunya pas kita sell, dia naik lagi ke atas. Yang udah running profitnya itu, dia mungkin udah set BEP. Ketika harganya balik lagi ke atas, dia cuma BEP. Kita jadi loss, ya gak? Ternyata analisa baik kita tuh bener. Jadi apa? Membuyarkan. Maka itu dengan konsep itu yang gue terapkan. Gak boleh ada, kalau ada yang sharing profit, sharing posisi, kita kick. Tapi as the time goes by, memang semakin banyak orang di situ, semakin kita susah kontrol. Dan karena gue juga lately lagi sibuk, gak bisa mantengin setiap hari. Walaupun di dalam situ, teman-teman yang ada dalam situ, mereka tuh udah kebentuk ya budayanya ya. Kalau ada yang nge-share, otomatis mereka akan mention gue kayak gitu. Tapi di gue ngerasa kayak, buat apa juga ya punya grup gratis. Mereka ngobrol di tempat warung kopi aja, ngobrol ngalur ngidul semua segala macam di situ. Satu, bikin berisik notifikasi Telegram gue, bikin boros baterai juga, dan kayaknya karena chatnya banyak sekali ketimbun, apa yang gue push di broadcast channel itu jadi gak kebaca probably, karena ketimpun kan, sibuk. Jadi pada akhirnya gue kan tutup aja deh, gak usah bikin lagi grup. Sedangkan kalau misalnya mau join grup, itu gue lebih milih manage grup yang relatif kecil. Di situ ada juga beberapa teman yang juga siap untuk sharing opini, mentoring. Kita point out beberapa discussion yang menarik. Gue bisa bikin sesi terabar bareng-bareng yang kita santai sambil ngobrol, sambil diskusi, sambil kita praktek langsung kayak gitu. Tapi menurut gue itu juga win-win gitu ya, buat mereka-mereka yang menggunakan referral gue aja gitu. Of course, balik lagi, gak ada signal yang kita supply secara konsisten gitu. Karena buat gue, kalau bisa trading mandiri, kita belajar bareng-bareng, silahkan. Setiap orang punya analisa masing-masing. Tapi kalau gue punya trading plan, biasa kita share juga. Kita analisa lah, ini area yang oke, ini area yang ini, area yang ini, supaya sama-sama orang bisa trigger dan paham gitu. Pada akhirnya ngobrol yang lebih santai, nggak seberisik itu juga, tapi tetap punya bobot kayak gitu ya. Oke, in the end of the day, ini adalah sebuah content reminder juga, karena rasanya asik, seru kalau bisa ngobrol-ngobrol kayak gini juga. So, share juga pandangan kalian, kira-kira apa yang kita bahas sepanjang video ini seperti apa, dan apa manfaat yang bisa kita tarik untuk menyadarkan kita dan kita aware lagi bahwa namanya trading itu semua pasti beresiko. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan share video ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.